Halo pemirsa, selain dua topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya seputar Blitar dan sekitarnya, serta berita nasional. Bersama saya Devi Dwi Saputri, inilah ABTV News selengkapnya. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka MS, dugaan tindak pidana korupsi dana BOP. Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan pemotongan dan mengambil pencairan dana BOP yang diperuntukkan untuk Ponpes dan TPQ, di mana dalam beberapa waktu sebelumnya, MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana BOP untuk Pondok Pesantren dan TPQ di Kabupaten Nganjuk. Setelah melalui rangkaian proses penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Nganjuk terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana bantuan operasional pendidikan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam di masa pandemi COVID-19 tahun 2020. Jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk melakukan penahanan terhadap tersangka MS yang merupakan staf seksi Pontren Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Pada Kamis sore, berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah melakukan pemotongan dan mengambil pencairan dana BOP yang diperuntukkan untuk Pondok Pesantren dan TPQ. Akibatnya, keuangan negara mengalami kerugian sekitar 700 juta rupiah dengan jumlah korban kurang lebih 50 lembaga TPQ. Dalam perkara ini, jaksa penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang terkait dengan perbuatan tersangka. MS ditahan di rutan kelas 2B Nganjuk sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah sebelumnya menjalani pemeriksaan di ruang Pitsus Kejaksaan Negeri Nganjuk sejak pagi hari. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk Nopi Tenoperoswat melalui Kasih Pidana Khusus Andi Wicaksono mengatakan, untuk tahap awal ini pihaknya menahan MS selama 20 hari ke depan, di mana dalam beberapa waktu sebelumnya MS ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana BOP untuk Ponpes dan TPQ di Kabupaten Nganjuk. Kejaksaan Negeri Nganjuk telah melakukan proses penyidikan terkait dana bantuan operasional pesantren dan pendidikan agama Islam, dan hari ini sebelumnya telah menerbitkan tersangka terhadap MS yang diduga melakukan pencairan melalui pemotongan dan mengambil pencairan itu tidak sampaikan kepada Pondok Pesantren. Dan terhitung mulai tanggal 8 Desember tahun 2022 telah melakukan penahanan terhadap MS 20 hari ke depan. Baik. MS ini pejabat mana? MS merupakan waktu kejadian itu adalah pejabat Pontren pada Kementerian Staf Pontren di kantor Kemenak Kabupaten Nganjuk. Perannya MS apa? Perannya MS di sini selaku penanggung jawab terhadap pengajuan bantuan pondok pesantren, yaitu melakukan pemotongan pada penyaluran tersebut, dan sebagian tidak diberikan semuanya. Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk Afif Fauzi membenarkan bahwa tersangka MS merupakan staf seksi Pontren pada saat itu dan telah dipindah tugaskan menjadi staf biasa pada saat ini. Pihaknya menambahkan bahwa kejadian ini menjadi peringatan untuk berhati-hati dalam melaksanakan tugas di ranah peraturan perundang-undangan. Ya, Sebagai apa, Pak? ya staf biasa itu Di bagian apa, Pak? Dikasih apa? di Pontren. Pontren. Tahun berapa, Pak? Saya nggak hafal tahunnya. Ya. Pak, apa benar juga Pak MS itu sekarang sudah dipindah di lokasi kerjanya, Pak? Ya, kalau sekarang dia di Kawalu. Sebagai apa sana, Pak? Ya, staf biasa. Staf biasa. Pak, dengan adanya dugaan kasus korupsi yang menjerat Pak MS ini, adakah saran dari Bapak sebagai Kepala Kemenang, Pak? Ya, ini dan masih kita harus juga bersalah. Tapi ini sebagai peringatan dari kita semua
berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan amanahnya agar tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 dan pasal 3 Junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Hingga saat ini, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Nganjuk masih mendalami kasus tersebut yang dimungkinkan masih ada tersangka lain. Dari Nganjuk, Sofyan Hanafi melaporkan.